itu banyak dipandang sebelah mata. Kau kan cewek, ngapain kau kesini turun-turun sendiri gitu? Emang nggak ada tim kalian yang cowok, laki-laki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tasawuf Tech News. Saya Saiful Jarrah. Insya Allah masa depan kamu akan cerah. Masih dalam acara yang sama, di setiap Sabtu pagi jam 7 kita akan ngobrol perihal ihsan. Kali ini spesial sekali karena saya sedang berada di Medan. Untuk berbincang dengan siapa? Kita sambut, ini dia Kak Kiki, perempuan yang sangat inspiratif dan bisa kita petik nanti pelajaran dan pengalaman kisah hidupnya. Siap. Assalamualaikum Kak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Manggilnya apa nih? Abang, Karena Akang? kita di Medan ya, jadi panggil abang boleh. Oke deh, panggil abang ya. Ini Bini nonton nih. Oke, Kak Kiki, satu yang ingin saya tanyakan gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang aktif ini, buat teman-teman TKI News yang baru tonton, nih Kak Kiki ini beliau adalah penggerak dan aktivis pendidikan dan dakwah, juga pernah aktif di filantropi ya Kak Kiki ya. Iya betul. Dan beliau adalah juga senang dengan dunia TIK. Yes, Itu betul dia sekali. yang menjadi spesialis beliau. Oke, kita tanya nih, apa sih sebenarnya Kak Kiki motivasi kok mau ya terjun sebagai penggerak dakwah, kemudian juga penggerak filantropi juga, pendidikan juga, sampai ke daerah-daerah apa 3T ya? Apa tuh, tempe, tahu apa? Terpencil, Terpencil. Kok jadi saya lupa? Terpencil, Ngasih istilah kan terpencil, jadi grogi nih terpencil. aku. Gak apa-apa Kak. Terpencil, kalau nggak salah terpencil, terdepan, sama terbelakang. Terdalam dan terbelakang. Gitu. Gimana tuh Kak? Apa sih yang bikin apa ya? Passion atau emang ngalir aja karena emang hidup pengen kesana apa gimana sih? Oke, ya kalau kita berbicara tentang dakwah, filantropi, pendidikan, bagi aku sih sebenarnya itu harus dijadikan candu sih kalau ditanya Candu, motivasi ya. Karena sebenarnya kalau kita mau jadi dakwah itu nggak harus punya label sebagai ustazah. Kalau aku mau jadi filantropis itu aku nggak harus selalu berlebih gitu ya. Oke. Bercukup itu bisa juga jadi filantropis. Untuk menjadi pendidik itu juga harus nggak punya label pendidik gitu. Sarjana pendidikan atau keluaran jebolan master mana gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita tarik ya benang merahnya dari ketiga poin itu, yang aku ambil hikmahnya adalah ketiga poin ini memang bermuara kebajikan gitu. Oke, kebajikan itu. Nah, karena udah jelas ya di Quran sendiri Al-Baqarah 286 yang kurang lebih artinya Allah itu akan melihat kebajikan yang kita lakukan selama di dunia dan itu akan mendapatkan pahala gitu. Jadi kalau ngelihat dan qadarullahnya juga bisa dikasih kesempatan berkecimpung di kegiatan yang fokus ke tiga poin itu menjadi suatu momen yang nggak boleh aku sia-siain. Dan alhamdulillahnya setelah dijalani, setelah didalami, diambil peran di situ secara langsung, ada merasa ini suatu yang momen wah luar biasa. Belum tentu semua orang bisa. Iya, betul. Jadi kalau ditanya motivasinya ya karena memang kita nggak selamanya ya Bang tinggal di dunia ini. Jadi memang di akhirat itu tujuannya kita yaumul akhir. Aku merasa harus punya tiket untuk modal ke sana. Kalau para pebisnis bicaranya investasi. Kita juga harus investasi. Investasi akhirat. Yes, gitu. Ya mudah-mudahan dengan aktif di dunia pendidikan, dunia dakwah, juga berfilantropis itu menjadi tiket aku untuk di akhir nanti. Itu Jadi dia. itu sebagai modal bekal gitu ya buat Iya, perjalanan betul. dakwah. Mungkin klise ya kalau kata netizen iya. tuh yang julid-julid dibilang alah emang nggak butuh. Kalau bahasa Medan kau nggak butuh hidup rupanya. Ya siapa bilang aku nggak butuh hidup gitu. Makanya tapi kita tetap berprestasi di dunia, kita tetap menebar kebaikan itu kan bisa menjadi modal. Kalau kata abang tadi kan jadi modal di akhirat. Gitu bang. Dan memang kalau nggak ada orang yang mau terjun ke sana ya kan, siapa lagi gitu kan, karena kan nggak setiap orang juga kan mau Benar, terjun ya ke dunia itu hanya orang-orang pilihan. Betul. Jadi walaupun saya perempuan gitu yang nggak mau mendiskreditkan diri juga, justru ya kita tahu fitrah perempuan itu seperti apa, kita tahu batasannya, tapi tetap ini momentum. Walaupun
bisa jadi tidak sepanjang masa, tapi ketika kita pernah terlibat, kita tahu polanya, kita ada histori, ini kan bakal menjadi motivasi kelak nanti bagi cerita-cerita bagi anak atau siapapun gitu. Sebenarnya proses ini juga ya, proses pencarian ilmu, wawasan, Iya, hikmah, betul. ya. Jadi kan fitrah perempuan itu kan yang pertama jelas kita dilahirkan sebagai anak. Etapa berikutnya jika diizinkan kita akan menjadi seorang istri. Kemudian jika diamanahkan kita akan menjadi ibu, dan di akhir kita juga akan menjadi pendidik. Karena mau bagaimanapun perempuan itu atau istri atau ibu adalah madrasah utama bagi kelak nanti anak ataupun keluarganya. Jadi sebenarnya belajar dari pengalaman ini itu menjadi modal kita, Bang. Jadi saya ya khususnya sebagai perempuan nggak merasa kecil dengan pernah kok mau sih ikut kerja-kerja kayak gitu atau beraktivitas. Apalagi kalau pengalaman saya itu kan Emang kemana tuh? Oh iya, Pengalaman tuh, ceritain. Alhamdulillah pernah sejak 2011 aktif sampai dengan 2016 ya, maksudnya secara keterikatan kerja gitu. Pernah bergabung di Jalaluddin Pane Foundation yang alhamdulillah sekarang udah jadi Lasnas DPF, Bang. Alhamdulillah, sejak 2020 jadi Iya, betul. Alhamdulillah 2020 sudah jadi Lasnas DPF. Jadi teman-teman dari Lasnas DPF ini punya suatu program yang fokusnya ke TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang mana sasarannya itu guru-guru di daerah. Nama programnya itu TCDP. Apa tuh TCDP? Teacher Kompetensi Development Program. TCDP. Iya, TCDP. Itu apa tuh? Muatan-muatan di dalam TCDP tuh buat guru-guru tuh apa gitu? Iya, jadi kita memang mengadakan suatu pelatihan khusus guru-guru di kabupaten ya, lebih tepatnya. Kita ngelihat karena kenapa harus di kabupaten? Karena kalau di kota kita supportnya sudah cukup baik, dan kita ngeliat ada gap nih di kabupaten. Jadi kita hadir ke sana bersama tim untuk mengadakan suatu pelatihan untuk memberikan pemanfaatan TIK kepada guru-guru. Namun sebenarnya yang menjadi isu utama, kenapa sih harus dikasih pelatihan gitu ya? Karena pemerintah kita ini udah cukup baik. Mereka bahasa Medan itu menggelontorkan banyak bantuan ke sekolah-sekolah, mau itu LCD projector, mau itu komputer, mau ataupun laptop, tapi udah kasih gitu aja. Nggak diceknya si gurunya bisa make nggak? Betul. Jadi ada kita temuin di satu provinsi, di beberapa kabupaten, bantuan-bantuan itu teronggok di ujung-ujung ruangan, dikotakin, ya adalah ditulis nomor-nomor asetnya. Jadi cuma ada di ruangan aja dikairin, nggak dikasih nih gimana cara makainya gitu ya. Iya gitu. Jadi kita ngeliat, wah berarti ini pas ini momentum program kita hingga kita terjun ke situ untuk membantu memperdayakan sekolah untuk memanfaatkan media yang sudah ada. Apa tuh yang ditemuin waktu di lapangan tuh sebenarnya realitanya gimana sih guru-guru di daerah tuh? Guru-guru desa walaupun mereka pendidik tapi masih hal yang berbau teknologi itu masih sedikit gagap ya, atau gagap. Nggak melek TIK lah gitu, gaptek gitu. Jadi memang ya itu yang sekedar untuk ngetik pun masih sedikit kesulitan. Apalagi media-media pembelajaran seperti PowerPoint kita sebutkan saja, itu mereka masih nggak ngerti PowerPoint itu apa gitu. Semua poin-poin di Word di copy paste ke situ sehingga bukan PowerPoint jadinya. Padahal kan PowerPoint itu intinya bagaimana kita menyajikan poin-poin yang akan kita presentasiin gitu kan ya. Jadi itu sih kadang masih ada guru yang ketika mau ngetik sesuatu masih bingung, A-nya di mana ya, S-nya di mana ya, M-nya di mana gitu. Dan itu sih yang kita masuk untuk memberikan. Jadi untuk melakukan pemerataan kompetensi guru. Benar banget. Jangan sampai guru-guru daerah kalah sama yang di di kota. Dan alhamdulillah kan ya terjawab ya. Kita udah eksis dari 2011. Qadarullah pandemi 2020 rupanya itulah mengharuskan semua tenaga pendidik PJJ, pembelajaran jarak jauh, nggak boleh tatap muka, dibatasin. Siswa dan guru harus mulai belajar menggunakan media daring atau secara online ya. Alhamdulillah kita udah bergerak sejak lama ya. Sebenarnya nyiapin juga buat masa ini ya. Sebenarnya kemarin itu kita sudah memprediksi bahwa memang ada yang namanya suatu isu new media. Di mana media-media itu tidak akan lagi secara menggunakan kayak publikasi, tidak hanya koran, majalah, semua akan kembali ke teknologi. Semua itu ada di genggaman kita, teknologi bahkan itu. bisa dibilang
setiap dari kita punya media masing-masing Ya, kan, medsos itu. Ya alhamdulillah kita juga dapat respon yang positif ya, guru-guru yang lama kita bisa koneksi kembali di sosial media dan mereka mengatakan alhamdulillah udah Dulu pernah dapat gitu. Jadi alhamdulillah. Apa sih yang dirasain kalau bisa ngasih kayak gitu tuh? Wah, Itu kan pasti kan apa ya? Mungkin kita yang nggak ngalamin nggak bisa ngerasain gitu ya. Apa sih yang tergambar yang berasa gitu? kalau ditanya pengalaman, kalau di awal-awal cerita ya, karena ketika terlibat di 2011-2012, kebetulan aku tuh kan yang benar-benar implementator ya, belusukan ke daerah-daerah, jalan sendiri. Kita timnya sedikit gitu, bagi-bagi peran. Ada yang strategis, ada yang tim implementator, ada yang pengawas gitu kan. Kebetulan aku bagian pelaksana, benar-benar di lapangan. Itu banyak dipandang sebelah mata. Kau kan cewek, ngapain kau kesini turun-turun sendiri gitu? Emang nggak ada tim kalian yang cowok, laki-laki gitu? Ya, pertama sih nggak mau yang ambil pusing ya. Wajar sih kita dipandang sebelah mata seperti itu. Cuma ya alhamdulillahnya seiring waktu karena adanya komunikasi, karena adanya interaksi, mereka jadi paham dan ya alhamdulillah jadi support gitu. Jadi pengalamannya sih itu sih, pernah terbesit dari keluarga juga, kamu kan anak perempuan Ki gitu, kerjanya kok kayak gitu sih. Kadang waktu pernah bikin proyekan di daerah Pekalongan, sampai stasiun bus itu subuh harus, sedangkan kegiatan itu udah jam 9 pagi ya kita harus naik ojek. Saat itu belum ada ojek online ya, kayak kalau di Medan itu kayak RBT lah kita bilang, memang ada RBT ya. Saya juga di Medan nggak tahu RBT. Saya tahu RBT yang itu ya. Ya pokoknya dulu kalau sekarang kan ojek online. Kalau dulu memang ada abang ojek gitu ojek loh. pengkolan lah ya. Ya ojek pengkolan gitu. Kalau di Jakarta kan. Jadi ya subuh-subuh dari terminal yang nanya dengan modal, tahu nggak lokasi pesantren ini, saya mau jumpa kiai ini karena kebetulan di pesantren. Oh iya dianterin ya. Subuh-subuh buta sendiri bawa perangkat. Sendiri? Yes. Itu sendiri, pengalaman yang ini banget sendiri karena kan memang bagi-bagi, saya bilang tadi baik karena kita small team, bagi-bagi peran. Jadi waktu di Semarang itu sendirian berangkat di daerah itu ya, sendiri subuh-subuh ya alhamdulillah sampai sana ya ketemu para penerima manfaat. Yaitu tadi, aduh Mbak ini kebetulan lagi di Jawa manggilnya Mbak ya gitu ya, nggak berlaku lagi dipanggil kakak gitu. Loh Mbak kamu beneran sendiri? Iya Pak saya sendiri. Waduh. Bawa alat sendiri ya. Berangkat dari subuh. Iya waduh itu luar biasa banget dan berbekas gitu. Jadi ini jadi modal gitu loh. Kesannya ngeri ya, kayaknya kalau perempuan itu terlalu mandiri gimana gitu. Cuma bagi saya mandiri itu nggak salah sebagai perempuan untuk menjadi mandiri, tapi kita harus tahu positioningnya seperti apa. Positioningnya di situ ya harus. Walaupun perempuan saat ini kebanyakan yang sudah mandiri kok kayaknya bisa ngelakuin apa yang pekerjaan laki-laki bisa, tapi kita tetap sadar fitrahnya apa, kodratnya apa sebagai perempuan. Tapi itu tadi harus memposisikan diri itu harus. Kuncinya di situ ya, posisi. Jadi bukan cuma posisi mungkin secara keilmuan syariat gitu, tapi juga posisi kolbu kita juga ya. Benar gitu. banget. Itu tawakalnya tinggi banget kan. Alhamdulillah ya itu tadi karena dikasih rezeki bekerja itu tadi ya, karena pekerjaannya insya Allah baik, tujuannya juga mulia ya gitu. Dan ini saya bilang tadi saya mau cari tiket ke akhirat nanti ya. Dijalanin aja walaupun nggak semuanya happy ya, pasti ada kompleks lah permasalahan, ada suka dan duka, ada ngerasa aduh kok aku kadang merasa sebel juga sama pimpinan kan, aduh kok kok tega banget sih dituruni. Aku dari Medan kerja di Jakarta disuruh ke Semarang, ke Pekalongan sendiri, tega banget kayaknya bos aku gitu kan, tapi ya alhamdulillah dirasain. Lagi-lagi ngelihat niat kita ya gitu kembali lagi back ke niatnya, di track lagi. Oke Ki, nggak masalah, kerjaan lo baik gitu, ini mulia, nggak manfaatnya nggak cuma untuk dirimu nggak dan lembagamu, ada orang-orang di sana yang akan merasakan manfaatnya, guru, siswa gitu. Itu yang bikin mental kita naik lagi. Itu walaupun lagi-lagi ya sebagai perempuan gitu ya, ini jadi modal aku bang gitu. Dan ini menjadi pegangan aku sih sampai saat ini. Dan itu berasa banget sampai sekarang. Iya, jadi walaupun udah nggak terlalu beraktivitas di Lasnas DPF itu masih
masih dapet lah gitu, feel-nya itu masih ada. Jadi kalau dipanggil-panggil, yuk gabung yuk join ini, ayo gitu, nggak mikir yang gimana lagi. Dan itu bisa jadi inspirasi banget buat generasi. Amin, insya Allah. Ini satu lagi nih Kak Kiki. Kak Kiki kan juga senang di dunia dakwah juga. Sebenarnya kalau ngelihat masyarakat sekarang, nilai-nilai dakwah apa sih yang harus disebarluaskan tuh? Iya, gimana pun mau yang namanya dakwah, berbagi kebaikan itu pentingnya itu memang harus bisa dilihat, dirasa gitu ya. Dilihat, dirasa. Dan dirasa gitu. Nggak sekedar teori. Iya, ini gitu. ayatnya, ini hadisnya, enggak gitu ya. Dan kita tuh juga harus menjadi role model ya ketika. Oke, itu penting banget. Jadi jangan terkesan asbun, asal bunyi lu mah cuma ngobrol-ngobrol aja gampang, tapi prakteknya enggak. Lagi-lagi adab sebelum ilmu gitu. Betul. Sedikit pun ilmu kita, kalau kita punya adab, itu insya Allah berkah gitu yang disampaikan. Apalagi pandemi kayak gini, memang kayaknya nggak mungkin kali ya kita ngumpul-ngumpul di masjid, ikut kajian atau di mana, karena memang dibatasin. Jadi memang dengan kondisi seperti ini, ya kita tuh jangan kendor semangatnya. Banyak wadahnya. Jangan kendor semangatnya, harus tetap semangat. Ya, jangan kendor, jangan kasih kendor lah. Jangan kasih kendor. Kata orang Medan. Kalau kendor-kendor sih pasti mungkin kita ngerasa ya, maksudnya mental semangat itu sempat-sempat, tapi harus hal yang wajar sebenarnya. Semangat itu naik dan turun. Tapi itu tadi kita harus punya motivasinya ya. Apa sih sebenarnya aku yang tadi berdakwah tadi gitu kan. Jadi sekarang ini kan banyak medianya ya. Sekarang kan udah eranya YouTube, TikTok, podcast gitu kan ya. Ayo santuy kita gunakan. Kalau media-media tersebut masih kurang produktif digunakan, kita ngisikan kebaikan, ngisi kajian dengan cara-cara media seperti saat ini. Iya kan? Berarti itu masuk media dakwah juga ya. Iya. Nah, dan terpenting ketika kita berdakwah gitu, kalau pesan saya gitu ya, kita jangan merasa orang yang paling tahu gitu. Jangan merasa kita paling pinter, paling suci. Aku paling pinter gitu ya. Kayaknya pendapatmu tuh salah, yang benar tuh versiku. Jangan kayak gitu, karena mau gimana pun ya kita bukan orang yang serba tahu gitu. Hanya saja ketika kita berbagi, insya Allah karena memang ada kesempatan untuk berbagi gitu. Dan yang berikutnya juga kalau ditanya value, kalau saya sih ya intinya berbuat kebaikan itu sesuatu yang tidak merugikan. Karena dengan kita berbuat kebajikan itu sebenarnya untuk membentuk value-nya kita juga. Kita menjadi kepribadian yang jadi orang baik. Jadi orang baik. Karena memang untuk menjadi terbentuk itu harus terbentur dulu, Bang. Dan terbenturnya nggak cukup satu kali. Terbentur dan terbentuk. Jadi ketika proses pembentukan itu nggak heran ada merasa capek. Kayaknya aku nyerah gitu. Ya. Jadi sih kalau pesan saya sih ya lelahmu, capekmu ya lillah. Klise tuh kata netizen gitu kan ya Bang ya. Klise mah lelah jadikan lillah ya. Bisa jadi netizen yang bilang kayak gitu karena dia belum menjalanin. Belum gitu. pernah ngerasain lelah. Betul. Coba deh ngobrol-ngobrol sama orang yang memang penggerak kemanusiaan, penggerak sosial, penggerak dakwah. Kenapa sih mau itu mereka gitu. Ada baterai. Benar. Di sini ada motivasi. Waktu kita 24 jam, tapi bisa jadi khusus kerja itu 25 jam. Artinya anytime kita kapanpun bisa harus hadir. Orang gitu. Pilihan lagi-lagi. Benar, insya Allah. Makasih banyak nih Kak Kiki. Sama-sama untuk inspirasi. Bang. Amin, insya Allah. Oke, sahabat TK News, saksikan terus podcast Tasawuf bersama dengan saya Pujara. Insya Allah masa depan kamu akan cerah. Dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.